Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter ini diawali dengan menunjukkan adegan terakhir di chapter lalu, di mana tebasan pedang dari Queen tak berdaya di hadapan Sanji. Potongan pedang yang ukurannya cukup besar pun terlempar beberapa meter. Melihat hal itu, para anak buah Kaido jadi terkejut, karena seharusnya ayunan pedang dari Queen sudah tepat mengenai kepala dan leher Sanji. Dan tentu dengan tenaga Queen yang besar, seharusnya ayunan pedang itu jadi serangan yang mematikan. Para Orochi Kaido pun menduga Sanji telah menggunakan Bushosoku Haki, tapi itu hanya dugaan yang lemah. Lalu Queen sendiri yakin jika Sanji tak menggunakan Bushosoku Haki untuk menahan serangan pedangnya. Kemudian Queen teringat perkataan Judge di masa lalu. Saat itu Judge mengatakan ingin membuat prajurit yang kuat dengan spesifikasi dan standar kualitas yang tinggi, di mana prajurit itu akan memiliki kerangka luar yang kuat, lalu regenerasi yang super cepat, kemudian tak memiliki emosi, dan hatinya sedingin es. Jika melihat spesifikasi ini, maka Ichiji, Neji, dan Yonji sudah memenuhi kriteria itu. Di sisi lain, ketika Queen sedang ceramah, Sanji sibuk membetulkan posisi pipinya yang jadi rada miring karena serangan pedang Queen. Lalu Chopper terlihat kagum kepada Sanji dan mengira Sanji telah memusatkan kekuatannya di bagian leher dan kepala sehingga bisa menghancurkan pedangnya Queen. Setelah posisi pipinya benar, Sanji kembali teringat mengenai ketiga saudaranya. Di sini dia sangat khawatir jika emosi dan hatinya akan hilang seperti mereka bertiga. Kemudian dengan syok, Sanji berlari pergi dari tempat itu. Sambil berlari, Sanji terus berpikir kesalahan apa yang sudah dia lakukan sehingga kekuatan manusia buatan itu bangkit pada dirinya. Queen hanya tertawa melihat tingkah Sanji, tapi Queen juga sudah mempersiapkan serangan laser dari cakar-cakarnya. Beberapa orang di aula utama pun merasa aneh dengan tingkah Sanji. Sementara Sanji sendiri terus berlari sambil berkata butuh beberapa waktu untuk berpikir mengenai keadaan aneh di tubuhnya itu. Nah, melihat Sanji berlari terbirit-birit, para Orochi Kaido menembakinya. Tembakan itu tepat mengenai kepala Sanji. Mereka pun terlihat senang karena tembakannya tepat sasaran. Tapi kesenangan mereka hanya berlangsung beberapa detik, karena ternyata Sanji tak terluka sama sekali. Tapi di sini Sanji mengatakan bahwa tembakan itu terasa sakit. Kemudian serangan laser Queen pun siap diluncurkan. Komandan kedua Kaido itu meluncurkan dua serangan laser. Pertama dari cakar di kuncir rambutnya, dan yang kedua cakar dari ekornya. Sambil menyerang, Queen kembali menyuruh Sanji untuk menggunakan Red Suit-nya, dan dia pun terlihat sangat ingin melihat pertunjukan kekuatan Germa Double Six yang lain. Ya, di video yang lalu Mimin berpendapat jika Queen menginginkan teknologi Germa itu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Queen hanya penasaran saja, karena sebagai seorang ilmuwan tentu dia ingin melihat pertunjukan teknologi yang hebat. Nah, jika melihat chapter 840, Yonji menjelaskan bahwa penemuan garis faktor kehidupan atau blueprint kehidupan adalah karya Vegapunk dan Fishmoke Judge. Jadi tak sepenuhnya merupakan karya ayahnya Sanji saja. Lalu fakta lain juga sudah terungkap yang menjelaskan bahwa Queen dan Fishmoke Judge memang pernah tergabung dalam MATS yang merupakan perkumpulan para ilmuwan. Nah, berdasarkan dua fakta itu, Mimin berpendapat jika Queen juga punya peran untuk pengembangan teknologi Germa itu, sehingga dia begitu ingin melihatnya dan mungkin juga ingin memilikinya. Kemudian jika kita tarik sedikit menuju ke Vegapunk, ada kemungkinan bahwa blueprint kehidupan itu juga merupakan rancangan awal dari SSQ yang menjadi senjata andalan pemerintah dunia saat ini, yang kekuatannya bisa menggantikan Shichibukai. Wah, menarik nih. Tapi jika Mimin teruskan pembahasannya jadi akan melebar. Jadi mungkin akan Mimin bahas pada video terpisah saja. Oke, lanjut kita kembali ke cerita. Scene berganti ke lokasi pertarungan yang lain, yaitu Big Mom versus Kid dan Law. Di sini Big Mom sudah siap untuk menghajar Kid dengan pedang petir yang terbentuk oleh gabungan kekuatan Napoleon dan Hera. Sementara itu Kid masih tertunduk sambil merasakan sakit di bagian kepalanya, hingga dia sama sekali tak menghiraukan Big Mom yang sudah siap menyerang.
Lau pun terlihat kesal dengan tingkah Kid dan mengatakan bahwa Kid tidak berguna. Lalu Lau menggunakan Sabless untuk berpindah ke sebelah kepala Big Mom. Lalu dari jarak dekat Lau menggunakan jurus Counter Shock. Tapi Prometheus yang masih bebas bergerak langsung menyerang Lau dari jarak dekat menggunakan serangan api. Serangan itu telak mengenai Lau. Sementara itu Big Mom yang tadi terkena serangan Counter Shock ternyata tidak terjatuh. Kakinya masih bisa menahan tubuhnya yang besar. Dengan cepat Big Mom melompat, kemudian berguling di udara hingga akhirnya mendaratkan serangan pedang petir tepat ke punggung Kid yang sedang sakit kepala. Setelah menyerang, Big Mom tersenyum puas, sementara Lau dan Kid terkapar di tanah. Tapi mereka berdua masih bisa bangkit walaupun dengan bersusah payah. Sambil berusaha bangkit, Kid menyayangkan keadaannya. Padahal cita-citanya untuk bertarung dengan Yonko sudah menjadi kenyataan. Tapi sakit kepala itu terasa sangat aneh, dan dia merasa hidupnya sebagai bajak laut akan sangat konyol jika harus berakhir seperti ini. Yos, lanjut, kita beralih ke pertarungan Hawkins versus Killer. Di sini Killer terlihat sudah babak belur, bahkan topengnya juga sudah retak. Sementara itu Hawkins sedang membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Nah, ternyata inilah penyebab sakit kepala yang dirasakan Kid. Killer pun hanya bisa memohon agar Hawkins menghentikan pembenturan kepala itu. Ya, jika melihat keadaan Killer yang sudah babak belur itu, tentu dia sudah mendapatkan banyak serangan dari Hawkins. Tetapi tentu Killer tak bisa membalas serangan itu karena hanya akan melukai tubuh Kid saja. Akhirnya dia hanya bisa pasrah menerima serangan-serangan Hawkins sambil terus memohon agar Hawkins tak menyakiti Kid lagi. Di sisi lain, Hawkins terlihat puas dengan keadaan ini. Dia pun semakin mengejek Killer yang ternyata sudah menjadi korban Smile. Sehingga dalam keadaan sulit itu pun Killer tetap saja tertawa. Fa. Lalu para anak buah Kid yang lain pun tampak bingung dengan perilaku Killer yang tak mau melawan Hawkins. Bahkan Killer juga memerintahkan para bawahannya untuk tidak menyerang Hawkins. Sementara itu situasi jadi semakin sulit karena api di ruangan itu sudah semakin besar. Jadi jika tak cepat menyelesaikan pertarungan dan pergi dari tempat itu, bisa saja mereka semua akan terbakar di sana. Kemudian Killer kembali memohon kepada Hawkins untuk membebaskan Kid, dan dia mengatakan akan menyerahkan nyawanya sebagai ganti nyawa Kid. Nah, pada panel ini luka-luka di tubuh Killer bisa terlihat jelas. Retakan di topengnya pun ternyata cukup parah. Iya, di sini Killer menunjukkan kesetiaan yang besar kepada Kid hingga rela mengorbankan nyawanya. Tapi jika diingat-ingat, hubungan Killer dan Kid ini memang sudah sangat dekat. Bahkan mereka sudah berteman sejak kecil dan sempat menyukai gadis yang sama. Ya, benar-benar kisah persahabatan yang sejati. Kemudian setelah Killer mengatakan hal itu, Hawkins menendangnya sambil mengatakan bahwa saat ini Kid sedang bertarung dengan Big Mom. Lalu ambisi Kid untuk memburu para Yonko itu terlalu besar. Lalu Killer meminta Hawkins untuk tak menghalangi ambisi Kid itu dan segera membebaskan Kid. Tapi tentu saja Hawkins tak mau melakukannya. Dia malah menendang Killer lagi dan kemudian memberikan sebuah ceramah. Dalam ceramahnya, Hawkins mencoba untuk menyadarkan Killer mengenai situasi ini, di mana para Yonko itu memiliki kekuatan yang sangat hebat hingga bisa menguasai lautan dalam waktu yang lama. Dan Hawkins pun menegaskan jika orang-orang yang menentang para Yonko tak punya kesempatan untuk menang. Tapi Killer tak menerima perkataan Hawkins. Dia malah membalikkan kata-kata mantan rekan aliansinya itu. Killer mengatakan bahwa suara Hawkins sangat berat ketika mengatakan hal itu karena apa yang dikatakannya tak sesuai dengan isi hati yang sebenarnya. Dan Killer pun menyatakan bahwa sebenarnya Hawkins telah menyesali keputusannya untuk bergabung dengan Kaido. Nah, mendengar hal itu, Hawkins jadi teringat saat Kaido mengajaknya bergabung, dan dia pun langsung membantah Killer dan mengatakan bahwa Killer lah yang telah menyesal untuk menentang Yonko. Kemudian setelah itu Killer bangkit. Dia pun berkata bahwa akan mencoba suatu hal agar dia tak menyesali keputusannya. Dan ini adalah pertaruhan yang besar. Tapi sebelum melakukan apapun, Killer berkata
bahwa dia ingin bertanya dua hal kepada Hawkins. Pertanyaan pertama, jika Hawkins menerima serangan yang tak memiliki tempat tujuan, maka kemana serangan itu akan berdampak? Nah, dengan bangga Hawkins menjawab, bukankah seharusnya kau sudah paham dengan kekuatanku ini? Semua serangan yang kuterima akan langsung berdampak kepada Kid selama boneka jeraminya masih ada padaku. Nah, setelah mendengar jawaban dari Hawkins, Killer langsung beraksi. Dengan cepat dia menyerang tangan kiri Hawkins. Tangan kiri Hawkins pun melayang meninggalkan tempatnya. Hal itu membuat Hawkins sangat terkejut, karena jika kekuatannya itu sedang bekerja, seharusnya tangan kirinya akan baik-baik saja. Rasa terkejut Hawkins pun perlahan berubah jadi rasa panik setelah Killer mengatakan bahwa Kid sudah tak punya tangan kiri. Nah, saat Killer mengatakan hal itu, tangan besi Kid memang terlepas, tapi karena itu bukan bagian dari tubuh Kid, maka bisa dikatakan serangan yang diberikan Killer tak punya tujuan lain selain tangan kiri Hawkins yang asli. Nah, pertarungan pun berlanjut. Killer mengambil tangan kiri Hawkins dan kemudian mengeluarkan boneka jerami yang ada di dalamnya. Kemudian Killer kembali bertanya, setelah boneka ini ku keluarkan, masih berapa nyawa yang kau miliki? Dan Hawkins pun menjawab jujur. Dia mengatakan bahwa itu adalah boneka jeraminya yang terakhir. Ya, pertarungan Killer versus Hawkins ini pun mencapai puncaknya, di mana Hawkins sudah tak punya nyawa yang bisa dikorbankan lagi. Dia pun menarik kartunya dan muncul kartu Shinigami penyerangan, yang berarti akan muncul sosok boneka jerami raksasa. Boneka Shinigami raksasa itu pun menyerang Killer, tapi Killer bisa lebih dulu menyerang kepala boneka jerami itu. Kemudian Hawkins menarik kartu lagi untuk melakukan serangan yang baru. Tapi dia sangat terkejut ketika melihat kartu yang dia tarik adalah kartu menara. Kartu itu menunjukkan gambar menara yang hancur dan tak ada serangan baru yang muncul dari Hawkins. Nah, melihat hal itu Killer langsung beraksi. Dia menyerang Hawkins dengan serangan Jin Sonic. Serangan itu pun telak mengenai tubuh asli Hawkins, dan anak buah Kaido itu pun kalah dengan kartu-kartu yang berhamburan. Ya, di sini Killer berhasil membalikan keadaan dengan sebuah pertaruhan, kekuatan, dan juga kecerdasan. Lalu selain itu, Mimin melihat jika Hawkins telah meremehkan Killer, hingga Hawkins yang biasanya bisa berpikir jernih jadi terbawa oleh permainan Killer, hingga akhirnya dia bisa dikalahkan. Nah, setelah Hawkins kalah, kita kembali ke lokasi pertarungan Big Mom versus Kid dan Law. Di sini keadaan Kid sudah lebih baik. Kemudian di panel terakhir kita diperlihatkan sosok Killer yang berkata, mengamuklah sobat. Nah, apakah di chapter depan Kid akan benar-benar mengamuk seperti yang dikatakan Killer? Sangat menarik untuk dinantikan, karena Kid juga memiliki Hausoku Haki. Jadi tak menutup kemungkinan dia bisa membangkitkan Hausoku Haki tingkat tinggi seperti Luffy dan Yamato ketika pertarungannya dengan Big Mom sudah semakin sengit. Dan sampai di sini aja video review kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like ya dan subscribe channel Atawa Hayato. Show.